namanya pohon terurut. Pohon terurut itu apa? Yaitu pohon berakar yang urutan anaknya penting. Nah, kalau kita lihat nih pohon A dan juga B ini sama ya, sama-sama ada 10 simpul, terus saling terhubung juga. Namun bedanya kalau misalnya pada pohon A ini yang dua ini simpul duanya ada di sebelah kiri, sedangkan kalau ini ada di sebelah kanan. Nah, ini merupakan dua pohon terurut yang berbeda. Jadi tidak sama. Nah, ada yang namanya juga pohon N-array, yaitu pohon berakar yang setiap simpul cabangannya mempunyai paling banyak N buah anak. Nah, pohon N-array ini dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Bisa lihat gambar ini, satu mempunyai 3 anak ya, 2, 3, dan 4. Kalau 2 punya 3. Nah, kalau 4 punya 2, 3 nggak ada anak, dan 8 ini punya 3. Maka pohon ini kita bisa katakan yaitu pohon 3 array. Aduh, maaf saya nggak bisa tulisnya 3 array ya. Nah, kemudian ada kita ambil salah satu contoh, yaitu pohon dengan N-nya 2, yaitu pohon dikenal dengan pohon biner. Nah, pohon biner ini kenapa saya bahas? Karena ini banyak sekali aplikasinya. Nah, jadi pohon biner ini pada setiap simpulnya itu punya paling banyak 2 buah anak. Boleh nggak 1? Boleh. Jadi paling banyaknya 2 anak. Kalau ada 3 ya bukan pohon biner, nanti pohon TRI lagi ya. Tapi paling banyak 2. Kalau misalnya 1 boleh, nggak ada anak boleh juga. Nah, ini pohon biner ini dibedakan antara anak kiri dan juga anak kanan. Nah, karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner ini dikatakan pohon terurut. Kemudian, ini kayak tadi ya, 2 graf ini adalah termasuk pohon biner. Tetapi pohon biner yang tidak berbeda, pohon terurut yang berbeda. Kenapa? Karena di sini D menjadi anak yang sebelah kiri dari B, sedangkan yang ini dia anak sebelah kanan, anak kanannya ya. Nah, berikut adalah jenis-jenis pohon biner. Ada pohon biner condong, yang ini pohon biner condong ke kiri, left, ini ke kiri, ini ke kanan, condong ke kanan. Nah, ini adalah contoh pohon biner penuh. Artinya setiap ininya maksimal dia punya 2 anak. Kemudian kalau ini ada T1 dan T2 adalah pohon biner seimbang. Nah, kenapa yang T2 dikatakan seimbang? Karena jadi dikatakan seimbang kalau misalnya
levelnya atau tingkatannya itu maksimal kalau ada perbedaan itu 1. Kayak gini yang pas bagian ini kan agak berbeda ya. Kalau ini kan sama-sama levelnya, misalnya ini 0, 1, 2, ini juga. Nah kalau ini levelnya 0, 1, 2, sebelah sini 0, 1. Nah kalau bedanya cuma 1 nggak apa-apa. Nah beda halnya sama yang T3 ini. Kenapa dibilang nggak seimbang? Karena anak kanan sama anak kirinya nggak sama. Yang anak kirinya levelnya ada 1, 2, ini nggak ada. Jadi dikatakan pohon biner tak seimbang yang T3 ini. Oke. Nah, terapan dari pohon biner ini apa aja? Ini adalah contoh-contohnya. Ada pohon dikenal dengan pohon ekspresi, pohon keputusan, pohon pencarian biner, dan juga kode Huffman. Pohon pencarian biner itu apa? Yaitu bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencarian ataupun penghapusan elemen. Nah, simpul pada pohon pencarian biner ini berupa kunci. Kunci data itu sendiri. Jadi harus unik. Nah, kemudian pohon pencarian biner ini adalah yang setiap kuncinya itu diatur dalam suatu urutan tertentu yang aturannya adalah yang pertama, semua simpul pada upa pohon atau sub pohon ini yang sebelah kiri itu lebih kecil dari kunci akar R, jadi pusatnya ya. Terus kunci T2 itu harus lebih besar karena dia di sebelah kanan, lebih besar dari R. Mungkin kita bisa bahas contohnya. Nah, ini ada data, kita mau urutkan, kita mau buat pohon pencarian binernya. Yang paling depan kan ini 50 ya akarnya ya, jadi kita tulis 50. Kemudian selanjutnya adalah 32. Nah, 32 ini lebih kecil atau lebih besar dari 50? Kalau lebih kecil, karena lebih kecil kita taruhnya di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya 18 ini ada di sebelah kirinya dari 50 karena lebih kecil. Nah, bandingkan lagi dengan 32, lebih kecil juga, maka dia ada di sebelah kirinya 32. Kemudian 40 itu masih kecil juga dari 50, berarti dia ada di sebelah kiri. Kemudian dibandingkan dengan 32 itu ada lebih kecil dari 40, maka 40 kita taruh di sebelah kanannya. Nah, terus 60 ini lebih besar dari 50, makanya kita taruh di sebelah kanan. Nah, begitu dengan seterusnya. Begitu cara pencarian pohon biner ya. Kemudian ada yang namanya pohon keputusan. Pohon keputusan ini itu biasanya digunakan untuk membuat keputusan dan mencari solusinya. Contohnya ini, ada kita mau membandingkan dua buah bilangan A dan juga B. Maka pasti ada dua kemungkinan. Misalnya kita nggak tahu nih A sama B-nya berapa, maka kita punya dua kemungkinan ya. Kalau dia berupa A sama B ini berupa bilangan real, antara dia si B-nya lebih kecil dari A atau B-nya lebih besar dari A, maka kita punya dua kemungkinan. Kalau misalnya kasusnya adalah B itu kecil dari A, maka kalau kita buat ada lagi, kita bandingkan A-nya sama C, nah kita akan membandingkan lagi C-nya itu kalau misalnya lebih besar dari A, maka kita buat ke arah kanan. Kalau kecil dari A, ke sebelah kiri. Jadilah nanti ujungnya atau
berupa solusinya. Jadi bisa jadi kemungkinannya adalah A lebih besar dari B dan juga lebih besar dari C. Maksudnya adalah seperti ini, bisa jadi si A lebih besar dari C, C-nya lebih besar dari B, atau B lebih besar dari A, lebih besar dari C, dan juga bisa jadi dua kemungkinan ini. Nah, ini adalah pohon keputusan di mana daunnya atau daun itu kan ada simpul yang nggak punya anak lagi ya, yang terakhir lah. Nah, itu adalah solusi kita. Ada juga yang namanya istilahnya kode Huffman. Ini kode Huffman ini biasanya untuk di komputerisasi, di mana kita mau mencabangkan sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 1 labelnya. Nah, ada juga yang namanya pohon ekspresi, yaitu di mana daunnya disebut operan. Daunnya berarti A, B, C, D, E nya itu disebut operan, dan juga simpul dalamnya yang ini plus bagi tambah itu namanya operator. Nah, apabila dituliskan notasi matematikanya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya pohon ekspresi ini lebih jauh lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya di sini ingin mengenalkan dulu jenis-jenis pohon ataupun istilah-istilah yang biasa digunakan pada pohon, dan juga sekilas tentang penerapannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.